Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala hadal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di Jumat yang mulia ini, terlebih dahulu khatib mengajak kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbanyak bersalawat kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan melalui mimbar Jumat ini, khatib kembali mengajak kepada kita untuk senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita, menghiasi kehidupan kita ini dengan penuh curahan dan rahmatnya, sehingga kehidupan yang kita lalui ini silih berganti datangnya kepada kita. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Maka oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam bulan Ramadan kemarin, Allah sudah memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Maka manfaatkanlah pendidikan yang diajarkan oleh Ramadan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita sampai di bulan Syawal, segala apa yang telah kita dapatkan dari pendidikan Ramadan mampu kita tingkatkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita kembali diajak oleh Allah untuk dapat memuliakan, memaknai setiap bulan yang datang kepada kita. Bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah. Dia adalah termasuk bulan yang diharamkan atau bulan yang suci, yang harus kita mampu berbuat sesuatu yang terbaik di dalamnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Taubah ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha
arba'atun hurum dzalikat dinul qayyum fala tajlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafata kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita manfaatkan bulan yang haram ini, bulan yang telah disucikan oleh Allah ini, untuk senantiasa kita mampu berbuat yang terbaik di dalamnya, untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kita harus melihat dan menyadari dalam diri dan kehidupan kita apa yang harus kita lakukan. Sedangkan Allah sudah melarang kita untuk menganiaya diri kita sendiri. Jangan kalian lakukan penganiayaan terhadap diri kalian sendiri. Artinya apa? Allah menyuruh kepada kita untuk meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mari kita isi dia dengan banyak berbuat kebaikan. Karena Allah sudah katakan di dalam bulan inilah Rasulullah sampaikan kepada kita bahwasanya di dalam bulan inilah segala amal-amal kebaikan kita akan dibalas dengan berlipat ganda, dan segala amal-amal yang buruk akan dibalas juga dengan berlipat ganda. Kalau yang baik berarti berlipat ganda dengan pahalanya, kalau yang buruk berarti berlipat ganda dengan dosa-dosa yang akan kita terima di hadapan Allah. Maka oleh karena itu manfaatkanlah dia yang sebaik-baiknya untuk mengejar yang terbaik. Maka oleh karena itu diingatkan kembali kepada kita dalam diri dan kehidupan ini agar kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Kita selalu menjaga segala sesuatu yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah menjadi sebuah perintah kepada kita, menjadi sebuah ajakan untuk senantiasa kita selalu melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan dari setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus kita manfaatkan dalam diri dan kehidupan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita melihat dan menyadari dengan hadirnya bulan Dzulqa'dah ini memberikan semangat kepada kita agar kiranya kita mampu mensyukuri daripada setiap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sebelum kita memasuki 1 bulan lagi yang diharamkan oleh Allah, karena ada 4 bulan. Di dalam hadis Rasul mengatakan 4 bulan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 yang terjepit di antara 2 bulan, yaitu di antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Jadi ini di antara 4 yang bulan ini kita disuruh untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Maka manfaatkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil dari Ramadan, dari bulan Syawal. Setelah meningkat amal-amal ibadah kita, mari kita pertahankan dia di dalam bulan Dzulqa'dah. Mari lebih kita tingkatkan dan lebih kita laksanakan dengan sebaik-baiknya di dalam bulan-bulan yang haram. Apalagi menuju bulan Dzulhijjah. Maka oleh karena itu sebagai rasa syukur kepada kita yang telah diberikan oleh Allah, setelah kita mampu berbuat yang terbaik di dalam bulan Dzulqa'dah, maka Allah mengajak kita untuk mampu merasakan pengorbanan terhadap diri dan kehidupan kita.
Allah sudah berikan kepada kita limpahan rezeki. Allah sudah berikan kepada kita limpahan karunia. Allah sudah berikan kepada kita harta. Maka Allah ingin melihat sejauh manakah hamba-hambaku ini mampu mensyukuri dari setiap nikmat yang telah kuberikan kepada mereka. Maka Allah katakan kepada kita, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian karunia yang sangat cukup banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Inilah ajakan Allah kepada kita. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inilah yang diajarkan kepada kita, dan berkorbanlah. Maka oleh karena itu mari kita manfaatkan pengorbanan terhadap diri dan kehidupan kita ini. Yang Allah minta kepada kita hari ini tidak muluk-muluk, tidak banyak. Mampukah kita berkorban waktu yang kita miliki, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah untuk senantiasa mampu bertakwa kepadanya? Memanfaatkan kita menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, terutama di dalam melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita, yang menyuruh kita untuk menegakkan yang namanya sholat. Kenapa? Karena hanya dengan sholat inilah kita akan mampu menyadari diri dan kehidupan kita. Kita akan mampu menyadari makna kehadiran kita di permukaan bumi ini. Karena hanya orang-orang yang sholatlah yang akan diberikan petunjuk oleh Allah di dalam diri dan kehidupannya. Makanya Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah kalian karena Tuhan. Jadi salat kita ini adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Maka laksanakanlah dia dengan baik. Kalau kita bandingkan sebagaimana Ibrahim dengan anaknya Ismail, pengorbanan yang telah mereka lakukan hanya untuk menjawab ketakwaan mereka kepada Allah, untuk menjawab rasa cinta mereka kepada Allah. Beda dengan kita hari ini, kita selalu mengatakan cinta kepada Allah, tapi hanya sedikit diminta Allah pengorbanan dalam diri dan kehidupan kita. Kita sulit untuk memberikannya di hadapan Allah. Sulit. Satu saja hari ini yang Allah minta, wahai kaum muslimin, aku minta kepada kalian sesuai dengan apa yang telah aku gambarkan, aku ceritakan di dalam Al-Quranku. Pilihlah pemimpin kalian sesuai dengan apa yang telah diajarkan Rasulku kepada kalian. Jangan kalian pilih pemimpin yang hanya datang dari sebuah kehidupan pengejaran langkah-langkah kehidupan dunia, yang senantiasa selalu menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan daripada kepemimpinan itu sendiri. Rasul sudah mengajarkan kepada kita pengorbanan untuk mencari pemimpin yang terbaik. Tapi banyak di antara kita yang merasa enggan, merasa khawatir, merasa takut. Kalau seandainya, kalau aku memilih pemimpin sesuai dengan Al-Quran, maka apa yang digembar-gemburkan untuk mendudukkan seorang pemimpin tidak akan aku dapatkan. Na'udzubillah. Inilah pengorbanan yang tak mampu kita lakukan di hadapan Allah. Padahal perintah mencari pemimpin itu bukan perintah dari manusia, tetapi itu datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sulit kita untuk melakukan hal yang demikian. Apalagi dengan harta yang sudah dititipkan oleh Allah. Sangat sulit kita untuk berkorban terhadap harta kita. Apalagi untuk membesarkan, mengagungkan daripada ajaran-ajaran agama Allah. Harta Allah titipkan kepada kita. Tapi banyak di antara kita manusia sulit memanfaatkan pengorbanan harta
demi tegaknya ajaran-ajaran agama Allah. Lihat, orang kaya masih banyak takut menyalurkan hartanya untuk demi kemakmuran sebuah masjid, untuk demi kemaslahatan sebuah pesantren, untuk kemaslahatan sebuah madrasah. Banyak di antara orang-orang kaya malas dan tidak mau menyalurkan harta mereka untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Apalagi kita melihat dari tingkat madrasah-madrasah diniyah hari ini, yang banyak manusia tidak peduli dan tidak mau berkorban bagaimana supaya madrasah ini bisa tegak, madrasah ini bisa bangkit. Banyak di antara kita manusia yang tak sanggup. Maka oleh karena itu didatangkan Allah lah contoh yang terbaik kepada kita. Lihat Ibrahim, jangankan harta, jangankan kehidupan, anak yang dia cintai saja berani dia korbankan hanya untuk menjawab ketakwaannya kepada Allah. Lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada Ibrahim melalui sebuah mimpinya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara'i fil manam anni adbahuka fanjur madza tara qala ya aba tif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Inilah kisahnya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kamu akan menjumpai aku di antara orang-orang yang sabar. Jadi ini antara ayah dan anak sama-sama ikhlas, sama-sama rela dan ridha untuk menjawab dari apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Hari ini kita tidak lagi diminta oleh Allah seperti hal yang demikian. Yang diminta oleh Allah hari ini kepada kita, mampukah kita mengorbankan waktu dan kesempatan kita untuk menegakkan syariat ajaran agama Allah? Atau hanya dunia ini saja yang kita kejar-kejar? Dunia ini saja yang kita gapai? Padahal Allah sudah katakan dunia ini hanya kesenangan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu daya. Lalu apa lagi yang bisa kita banggakan dari kehidupan dunia ini kalau kita tidak memiliki amal ibadah kepada Allah? Karena tidak ada yang bisa kita bawa kelak untuk berjumpa dengan Allah kecuali amal-amal ibadah kita. Maka oleh karena itu manfaatkanlah setiap bulan yang datang kepada kita di dalam bulan Islam untuk senantiasa memperbaiki setiap amal-amal ibadah kepada kita. Dan Allah sudah banyak memberikan contoh, terutama contoh yang didatangkan Allah dari Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Bagaimana kehidupan mereka yang senantiasa mereka mampu mengorbankan segala kesenangan mereka, segala kebahagiaan mereka, segala cita-cita kehidupan mereka hanya untuk mewujudkan permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang ketika Allah sudah titipkan harta, Allah titipkan pangkat jabatan, Allah titipkan popularitas kepada kita, mampukah itu semua kita manfaatkan untuk mengorbankan diri kita sebahagiannya untuk menegakkan syariat ajaran agama Allah? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita memiliki iman, kalau kita masih memiliki ketakwaan kepada Allah, kami insyaallah yakin dan percaya itu pasti akan dapat terlaksana dengan baik. Tapi kalau sudah iman dan ketakwaan tidak ada lagi dalam diri dan kehidupan kita, tidak akan terlaksana itu dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karena itu masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita manfaatkan bulan Dzulqa'dah ini untuk menjadi momentum belajar kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah kepadanya. Mari kita jadikan momentum Dzulqa'dah ini untuk memasuki bulan Dzulhijjah sebagaimana yang tercantum di dalamnya ada sebuah ibadah yang sangat ritual dalam kehidupan kita, yang menggambarkan makna yang terbaik yang didatangkan, yaitu melaksanakan rasa keikhlasan, ketawaduan kita, kebersamaan kita kepada Allah melalui sebuah ibadah kurban yang senantiasa
semua ini diperuntukkan hanya kepada kehidupan kita manusia. Allah berikan pun ibadah kurban kepada kita. Ini adalah sebagai sifat bagaimana manusia mampu menyembelih sifat kebinatangan yang ada di dalam diri dan kehidupannya. Kesombongan, keangkuhan, ketamaan, semua bisa hilang dan lenyap apabila kita mampu melaksanakan ibadah kurban dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan kita berharap Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang terbaik, mendapatkan titel la'allakum tattaqun dalam diri dan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah tiba lima amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ma'asyiral hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa'anna al khala'a wal bala'a wal waba wal fasha wal munkar wa suyuba muqtaliba wa sada wal mihan ma dhahara minha wa ma batana min baladina qatasibul hada khassa wa sairil buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.